ayat 6, maka itu akan menghilangkan substansi. Tidak dihilangkan dari unsur yang telah ada. Bukan dihilangkan. Bukan dihilangkan, bukan. Jelaskan, kok tidak mendengar. Tadi dijelaskan opsi pertama pasal 7 ayat 6 TT. Rakyat menunggu kita, Ketua. Kalau tidak setuju, kembali lagi. Sudah jam 12. Ini lagi pimpinan. Waktu sudah jelas. Betul, Ketua. Ya atau tidak? Kok jadi masalah? Satu kali. Kata-kata politik tafsir dan kata menipu rakyat Indonesia. Mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPR. Apa yang mau kita voting? Kita akan mengambil keputusan dengan jalan pemungutan suara. Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Baru saja bangsa ini pekan yang lalu menghadapi pekan yang sangat berat. Ketegangan karena subsidi BBM akan dikurangi dan dengan notabene minyak atau BBM akan naik, menegangkan republik ini. Kita lihat barusan di DPR demikian serunya keputusan apakah naik atau tidak naik BBM. Tidak kalah serunya di luar parlemen jalanan yang rusuh dengan aparat, dan yang kita sayangkan dalam demo kali ini dipakai air zat kimia atau air keras atau asam sulfat yang menyebabkan bisa orang cacat seumur hidup. Itu sangat-sangat kita sayangkan. Pemirsa, kita sudah tenang karena keputusan sudah dapat, walaupun ada yang mengatakan ini hanya penundaan atau ini final, debatnya terjadi. Tapi saya ingatkan bahwa ada SMS barusan bahwa demo besok akan berlanjut. Tapi yang demo besok lebih hebat dari minggu lalu. Para penimbun atau tengkulak BBM besok mau demo karena merasa dibohongin oleh pemerintah. Jadi hati-hati besok di jalan, karena mereka ternyata dirugikan dengan tidak jadi naik BBM. Sekarang saya ke Mas Arun dulu. Ada juru bicara Pertamina di sini, namanya Muhammad Arun, anak muda, ganteng. Apa akibatnya terhadap Pertamina dengan BBM dibatalkan atau dipending atau didelay atau ditunda naik? Jadi terima kasih Pak Kamdi. Buat Pertamina sebetulnya ini mau dinaikkan atau tidak sebetulnya sama saja. Cuman saya berbicara faktanya. Faktanya artinya apa? Dinaikkan sekarang atau nanti itu harus ada beban, ini harus ada yang membayar. Apakah ini dibayar sekarang dengan harga yang naik, ataukah dibayar nanti dengan defisitnya kita harus ada yang menutup defisit. Tetapi fakta yang ada di lapangan saat ini dengan disparitas harga yang demikian lebar, ya, bahan bakar yang bersubsidi hanya Rp4.500, sementara yang non subsidi kita tahu karena memang dia berdasarkan harga minyak, pergerakan fluktuasi, dia sudah menembus angka 10.000, 5.500 perbedaannya. Ini kan pornografi, Pak. Artinya semua orang akan mengarah ke sana kan kalau ini pornografi. Jadi artinya orang tergerak untuk memanfaatkan hal ini. Nah inilah sebabnya Pak Karni yang mengakibatkan konsumsi pasti akan melampaui kuota yang telah ditetapkan 40 juta kiloliter. Pasti akan terlampaui. Karena tahun lalu saja itu 41,6 juta kiloliter. Dan asumsi bahwa kuota ini 40 juta kiloliter, itu asumsinya adalah bahwa akan ada pembatasan atau pengaturan waktu itu. Nah, ketika wacana pembatasan dan pengaturan ini dilemparkan, semua kita berkomentar kan bahwa janganlah dibatasi, janganlah diatur, itu kebebasan masyarakat.
Lebih baik dinaikkan saja. Ketika dinaikkan akan menjadi sebuah fenomena, kita ribut rame mau menaikkan, sama juga seperti ini juga. Ya jadi, tapi terserah itu Apa itu kebijakan politik. juga yang menyebabkan hari-hari ini banyak sekali mobil mewah yang ikut ngisi premium? Ya, kalau itu kan saya lihat bukan pemiliknya yang salah. Banyak kan supirnya juga cari keuntungan. Bayangkan Pak Karni, 5.500. Kalau 20 liter, itu udah 110.000 sendiri. Kerja apa yang dalam satu hari dapat 110.000 untuk level supir? Ya, jadi ini yang terjadi juga. Karena memang disparitasnya demikian tinggi. Ya, di 3 bulan ini saja kita sudah menghabiskan 10,7 juta kiloliter. Artinya 1/4 lebih dari konsumsi kita itu habis dalam 3 bulan. Dan ini sebetulnya kan bulan-bulan normal Bang Karni. Artinya awal tahun, triwulan 3 bulan pertama itu kan konsumsi memang rendah. Rekor kita ketika konsumsi itu akan beranjak naik itu kan pada kuartal kedua dan semester kedua. Karena aktivitas bisnis juga sudah meningkat. Kemudian dilihat lagi bahwa nanti ada puasa, lebaran, Natal, tahun baru, itu konsumsi pasti lompat lagi. Nah ini fakta-faktanya yang kalau kita perkirakan angkanya akan mencapai 47 juta kiloliter. Artinya harus disiapkan uang lagi untuk menambah ya, yang 7 juta kiloliter ini. Berapa itu? Ya kita bisa hitung, kalau 7 juta kiloliter, ya dikalikan 5.500 Pak Karni. Jadi sudah hampir berapa? 35 triliun tambahannya. Dalam 1 tahun ini Pak. Itu tambahan saja Pak sebetulnya. Tadi Menteri Keuangan bilang kita akan menambah 5T per bulan. Ya itu pantas saja Pak, karena harga kan bergerak terus Pak Karni. Harga kan bergerak terus. Ya. Jadi kan kita bisa hitung aja selisihnya. Karena kan harga premium itu kan dengan harga Pertamax itu perbedaannya tidak lebih dari 300 rupiah sebetulnya. Dan itu harus dibayar lagi oleh rakyat, maksud Anda? Sudah pasti Pak. Siapa lagi yang membayar gitu Pak? Gitu. Benar nggak 20% dari minyak yang didistribusikan dalam hal ini di Pertamina tentu itu bocor kepada mana? Jadi bocornya sebetulnya tidak di Pertamina Pak Karni. Dari mana? Jadi bahan bakar ini kan kita distribusikan sampai ke SPBU. Ya. Kita tahu seperti di Kalimantan, di SPBU ini kan dilansir sama orang kan. Orang yang pekerjaannya hanya mengisi dari satu SPBU, dia kembali penuh, ditap lagi, dia balik lagi, seperti itu. Siklusnya seperti itu. Jadi dia mengambil dari SPBU, mengambil jatah rakyat, mengambil jatah sektor transportasi. Nah, di daerah-daerah yang menurut mapping kita itu adalah daerah yang dekat dengan tambang, dekat dengan perkebunan, dan dekat dengan industri, ini terjadi. Kita tahu seperti tambang batu bara di Kalimantan, yang kadang-kadang mungkin penambang-penambang liar ini bahkan mungkin tidak, royalti pun mungkin dia tidak bayar, tapi produknya dia jual dalam bentuk dolar, ya kan? Royalti tidak bayar, ngambilnya minyak yang subsidi. Ya inilah yang terjadi kalau disparitas harganya begitu lebar. Itu. Ini yang tadi saya katakan, ini pornografi ini. Saya mau tanya Wakil Menteri Perhubungan, Pak Bambang. Di dunia perhubungan, apa yang terjadi? Ya, sebetulnya kemarin itu satu momentum yang bagus untuk kami untuk melakukan 2 hal, Pak Karni. Yang pertama adalah melakukan percepatan konversi dari BBM ke BBG. Kalau harga naik? Kalau harga naik. Yang pertama itu, pindah ke BBG. Kemudian yang kedua adalah melakukan revitalisasi dari angkutan umum. Kenapa itu perlu sekali? Karena kalau kita lihat dari konsumsi BBM bersubsidi, itu 40% untuk sepeda motor, 53% untuk kendaraan pribadi, dan hanya 3% sebetulnya untuk angkutan umum. Ya. Jadi angkutan umum kita ini memang... Berapa persen angkutan umum? 3%. Konsumsi jadi 97% itu untuk pribadi? Pribadi. Ya. Jadi rakyat Indonesia subsidi untuk pribadi? Kalau mau dianalogikan seperti itu bisa. Ya. Jadi kalau kita lihat dengan pertumbuhan motorisasi yang ada sekarang, tahun lalu misalnya, pertumbuhan dari sepeda motor kita itu sekitar salesnya ada 8 juta. Ya, kemudian kalau kita lihat pertumbuhan dari sales mobil kita tahun lalu sekitar 1 juta. Di Jakarta setiap hari paling tidak 1.000 sepeda motor baru di register di Samsat. Kemudian sekitar 300 mobil baru juga ada di Samsat. Itu artinya kalau kita bicara konsumsi ini mau diutak-atik apapun,
mau naik atau tidak turun, konsumsi pasti bertambah kalau kita tidak pindah ke angkutan umum, satu itu. Yang kedua, kalau kita tidak melakukan konversi ke gas. Kenapa konversi ke gas gagal gara-gara BBM nggak jadi naik? Sebetulnya tidak gagal, tapi momentum untuk percepatannya agak berkurang. Karena kalau kita lihat pricing difference, perbedaan harga, sekarang ini kalau untuk gas CNG itu sekitar 3.100. Kalau 3.100 dibandingkan dengan 4.500, hanya sedikit orang yang mau pindah ke BBG. Karena marginnya terlalu kecil, apalagi angkutan umum. Kalau 3.100 dibandingkan misalnya dengan 6.000, maka yang terjadi pemerintah hanya fasilitasi, pasti swasta banyak yang masuk. Dan kami kebetulan minggu lalu saya ke Palembang, Pak Karni. Palembang itu adalah salah satu contoh kota yang akan konversi ke BBG. Di sana dari 200 kira-kira kendaraan yang sudah kita pasang converter kit, sekitar 120 kendaraan itu beroperasi. Mereka senang semua. Dengan harga kalau di Palembang memang spesial karena mereka punya perpipaan, jadi mereka bisa jual sekitar 2.900-an per liter. Itu baik angkotnya, baik taksinya, baik kendaraan pribadinya senang semua. Ya, karena dari segi mesin katanya awet, bagus, dari tidak ada keluhan sama sekali. Gitu. Kemudian juga dari segi kalau dari supir-supir angkot segala macam, mereka akan lebih banyak untuk mendapatkan keuntungan per hari. Bisa hingga 75 hingga 100 ribu. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan sekarang sudah ada programnya untuk 9 kota di Indonesia. Mulai dari Medan, Palembang, Cilegon, Jabodetabek, Surabaya, bahkan di Balikpapan dan Sengkang. Tetapi kalau kemarin sebetulnya naik, itu akan terjadi satu momentum dengan sendirinya karena dari segi mekanisme pasar ini akan sangat menarik orang untuk pindah ke BBG. Itu sebetulnya, Pak. Sehingga sektor angkutan umum akan lebih cepat tumbuhnya, betul. Dan kita mengharapkan sebetulnya semakin banyak orang pindah dari angkutan pribadi ke angkutan umum. Sekarang saya dengar justru angkutan umum ini bangkrut di mana-mana. Apa hubungannya dengan BBM? Sebetulnya karena persepsi orang yang melihat dari sisi kebutuhan hidup sehari-hari misalnya, ya, angkutan umum ini sebetulnya kalau perkotaan musuhnya satu, sepeda motor. Saya ambil contoh misalnya kalau orang rumahnya di Depok ke Jakarta, dia akan menghabiskan setiap kali satu hari itu sekitar 10 sampai 12 ribu. Kalau dia naik sepeda motor itu sekitar sepertiganya, Pak. Tanpa dia menghitung misalnya depresiasi dan juga nantinya dia harus bayar STNK dan sebagainya. Tapi persepsi masyarakat ini jauh lebih murah. Sehingga itu sebabnya terjadi ledakan sepeda motor di perkotaan. Nah ini sebetulnya harus kita balik dan sebetulnya kalau kemarin terjadi maka pemerintah sudah menyiapkan beberapa program untuk mengatasi ini. Salah satunya adalah fasilitasi untuk peremajaan angkutan perkotaan, di mana kita mencoba untuk mengganjal bunganya, sehingga nanti angkot-angkot yang asapnya hitam, tidak layak segala macam bisa kita scrap dari pasar, kemudian itu akan diganti dengan yang baru sehingga orang mau pindah ke angkutan umum. Itu yang sebetulnya kita harapkan, Pak. Jadi program ini yang sekarang tertunda atau delay lah. Agak delay tapi kita tetap persiapan. Kita ingin agar momentum ini kita tetap pakai. Tapi sekali lagi mekanisme pasar yang kita harapkan tadi untuk pindah ke gas menjadi agak sedikit berkurang karena perbedaan harganya menjadi tipis. Tidak lagi misalnya di sektor perhubungan sendiri berapa banyak kebocoran dari minyak subsidi yang dibayar dengan APBN ini? Sebetulnya begini, kita itu mensubsidi semua jenis angkutan umum tarif ekonomi. Apakah itu ferry untuk tarif ekonomi, kereta api untuk kelas ekonomi, penyeberangan, kemudian juga kapal-kapal pelni yang kelas ekonomi itu semua kita subsidi. Kita berikan apa yang disebut PSO dan kita juga berikan bahan bakar minyak bersubsidi. Nah, kalau ada price difference seperti ini maka memang di masa yang lalu terjadi beberapa penyimpangan ya di mana mungkin dijual kembali dan sebagainya. Tetapi memang akhir-akhir ini kita coba atasi khususnya untuk ferry misalnya Pak Karni dengan memasang GPS. Jadi kita tahu persis kalau dia tidak bergerak kemana-mana tapi dia minta BBM bersubsidi cukup besar berarti dia melakukan sesuatu gitu. Nah sekarang kita bisa melakukan tracking seperti itu. Saya dengar antrian truk di Merak yang sampai 10 kilo, 12 kilo bukan karena ferinya tidak ada. Tapi ferinya lebih suka menjual BBM di laut ketimbang membawa penumpang. Apa benar? Itu kita tenggarai dulu seperti itu. Sekarang ini dengan adanya tracking system, Pak Karni, itu kelihatan semua. Jadi kalau misalnya si ferry ini tiba-tiba ngumpet
di balik sebuah pulau dan kemudian kencing dalam tanda petik di sana, pasti ketahuan sekarang. Sekarang Pasti ketahuan. bulan-bulan yang lalu itu alatnya itu Tahun-tahun yang lalu sebelum kita pasang alat itu, kemungkinan besar terjadi seperti itu. sehingga antrinya bisa 7 kilo, 12 kilo. Seolah-olah ada 1 atau 2 ferry yang tiba-tiba keluar dari lintasan. Jadi berarti di sektor perhubungan pun minyak atau BBM subsidi tadi juga jatuhnya untuk mensubsidi kapal-kapal asing dong. Saya kira gini Pak, kalau ada perbedaan tarif yang cukup besar antara yang disubsidi dan harga pasar, itu pasti akan mengundang orang untuk melakukan satu Untuk penyimpangan. menyeludup. Ya. Kita istirahat sejenak pemirsa.